5. Ada 5 ya. Suhu, Pengadukan, luas pengadukan, permukaan, luas tekanan, permukaan, sama tekanan, keadaan terlarut. keadaan saat larut. Nah, baik, terima kasih ya. Itu pembukaan. Ibu mengingatkan kembali apakah kalian membaca atau tidak materi yang sudah Ibu sampaikan minggu kemarin ya dasarnya. Nah, baik, pada pertemuan kali ini seperti yang sudah Ibu sampaikan ya, Ibu akan menjelaskan. Oke, sudah terlihat Nak ininya? Slide paper Ibu? Halo? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, Ibu mohon konsentrasinya ke depan ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang konsentrasi larutan. Nah, khususnya kalian di AP ya, kenapa diajarkan konsentrasi larutan? Karena kalian semua juga nanti pada saat praktek itu tidak lepas juga dari larutan. Ibu dikasih contoh misalnya, pada saat kalian nanti praktek laundry, itu kalian akan mencuci pakaian. Ya, jelas. Pada saat mencuci pakaian, itu akan menggunakan sabun dan air. Ya, sabun itu adalah zat terlarut, air itu adalah pelarut. Nah, supaya untuk mengetahui berapa konsentrasi larutan dari larutan sabun tersebut, bagaimana cara menghitung berapa molaritasnya. Nah, di sini nanti Ibu akan membahas, mengupas tentang konsentrasi larutan. Begitu juga misalnya pada saat kamu praktek housekeeping, kamu akan misalnya menggunakan larutan chemical ya pada saat membersihkan kamar mandi atau pada saat membersihkan mengepel ruangan ya. Jadi kalian semua bisa nanti menghitung kalau menginginkan larutan dengan konsentrasi 30%, bagaimana cara membuatnya ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran tentang konsentrasi larutan ini adalah Ibu harapkan kamu semua nanti dapat menghitung konsentrasi larutan menggunakan besaran molaritas, itu yang pertama. Yang kedua adalah menghitung konsentrasi larutan menggunakan besaran molalitas, ya. Yang ketiga adalah menghitung konsentrasi larutan dengan besaran persen. Dan yang keempat adalah menghitung konsentrasi larutan dengan cara pengenceran. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran pagi hari ini. Baik, Ibu lanjutkan ya. Apa itu konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan itu adalah cara untuk menyatakan antara hubungan kuantitatif zat terlarut dengan pelarut. Ya, jadi hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Jadi jumlahnya, kualitasnya yang dilihat. Kemudian, nah di sini ada beberapa istilah yang harus kamu ketahui dalam konsentrasi larutan. Yang pertama adalah apa itu konsentrasi, yaitu jumlah zat terlarut tiap satuan volume larutan. Kemudian volume larutan itu adalah jumlah volume pelarut ditambahkan dengan jumlah volume zat larut, ya, itu volume larutan, ya. Kemudian apa itu larutan encer? Larutan encer itu adalah jika jumlah zat terlarutnya lebih sedikit, ya. Misalnya Ibu kasih contoh, larutan encer itu adalah misalnya larutan alkohol 20%, ya. Maka alkoholnya sebanyak 20 ml dan airnya sebanyak 80 ml ya. Kemudian yang keempat adalah apa itu larutan pekat? Larutan pekat itu adalah di mana jumlah zat terlarutnya itu lebih banyak. Bu Budi kasih contoh misalnya larutan sabun 70%. Nah, artinya adalah jumlah sabunnya 70 gram dan jumlah airnya adalah 30 gram. Jadi jumlah zat terlarutnya lebih banyak dibandingkan dengan pelarutnya, maka disebut dengan larutan pekat. Baik, sampai di sini jelas ya Nak ya?
Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan pada tujuan pembelajaran, ya, ada 4 cara yang akan Ibu sampaikan, Ibu jelaskan untuk menyatakan konsentrasi urutan. Yang pertama nanti kita akan mencari nilai molaritas dari suatu senyawa. Yang kedua adalah akan mencari nilai molalitas. Yang ketiga akan mencari persen massa dan persen volume. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan melakukan atau menghitung dengan cara pengenceran. Ya, molaritas itu simbolnya